Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsun al-an usulul fiqh sanah misabe iftahna al-kitaba as-safha mi'ataini isnataini wa arba'in syara'id sihatil qiyas. Apa saja syarat-syarat sahnya qiyas, ya. Yustaratu li sihatil qiyas, ada 5 syaratnya qiyas. Syarat sahnya qiyas itu ada 5. Awalan an yakuna hukmal asli ma'luman binaqlin makbul au ijma'. Yang pertama, hukum aslinya ya seperti yang kita bahas kemarin itu adalah burun. Burun itu gandum, hukum aslinya halal. Ini disebutkan secara langsung oleh sunnah ya atau dalam Al-Qur'an halalnya. Yang kedua, antu'rafa illata hukmil asli bitorikin mu'tabarah. Diketahui bahwa hukum illah ya, alasan hukum aslinya bitorikin mu'tabarah wa dzalika bi an takunal illah mansusan 'alaiha fil Qur'an aw fi sunnah kama fi hadisil Hirrah as-sabiq zikruhu ya. Kenapa alasannya halal atau haram? Karena tidak mesti karena bendanya, belum tentu ya kan. Seperti Hirrah itu kucing, bukan karena dia bendanya yang halal, tapi karena minat tawafin. Nah, dari sini muncul kesimpulan ulama, semua binatang yang tawafin, kecuali yang jelas dilarang disentuh ya, seperti anjing misalnya, itu sudah jelas ada nasnya sendiri. Tapi kalau tikus, ya kan, tawafin alaikum, maka dia termasuk yang tidak najis, ya, tidak membatalkan wudhu. Nah, disitulah letak antu rafa ilatu hukmil asli bitorikin mu'tabarah ya, harus ada legalitas hukumnya. Kemudian yang ketiga, antakunal illah munasibatan lil hukmi. Antakunal illah munasibah. Alasannya itu al illah di situ sesuai dengan hukumnya. Ai an yakuna tasyrul hukmi li ajliha muhassilan lil maslahah au dari'an lil mafsadah. Karena syariat pasti tidak akan membuat muslimin celaka. Prinsipnya seperti itu. Dalam setiap kesimpulan hukum mesti ada kemaslahatan yang diraih ataupun ada hal-hal yang mafsadah yang dihindari ya. Fi taqdiri ashabil uqul as-salimah wa tiba'al mustaqimah, tentu saja standarnya adalah akal sehat ya. Kalau itu sejalan dengan akal sehat kita, insya Allah itu benar, karena syariat itu prinsipnya selalu sejalan dengan akal sehat. Wattiba al mustaqimah itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bil munasabah fa in kana al wasfu tardiyan kas-sawad wal bayat watul wal qasr lam yajuz at-ta'lil bihi. Jadi tidak ada suatu penghalal haraman itu hanya berdasarkan warnanya saja, hanya berdasarkan rasanya saja, ya kan? Kalau bicara masalah warna, misalnya sapi yang putih dengan yang hitam, apa hukumnya sama apa beda? Tidak ada pengharaman karena warnanya begitu, ya. Tetapi biasanya lebih kepada ilahnya atau alasan tertentu atau sifat kriteria tertentu. An ya'lama wujud tilkal ilah fil far'i kama wujidat fil asli ya, diketahui bahwa alasannya itu ada dalam furu'nya ya kan. Furu' itu adalah kesimpulan hukumnya tadi ya kan. An la yamna' minal ilhaqi mani', tidak ada yamna ya, sesuatu yang menghalangi daripada ilhaq ya kan. Ilhaq itu proses pendefinisiannya gitu ya. Faliyuqasu ala khasaisi Nabi SAW, ada hal-hal yang tidak bisa dikiaskan, nanti ada pembahasannya sendiri. Contohnya adalah ketika Rasul menikah dengan 9 istri misalnya, atau 11, ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Artinya lebih dari yang disyariatkan dalam Quran 4 ya kan. Itu tidak bisa dikiaskan. Misalnya hari ini ada orang yang soleh, alim, bahkan mengaku mungkin satu keturunan dari Rasul, tapi dia ingin memiliki istri lebih dari 4, itu nggak boleh karena nggak bisa dikiaskan.
Fa inna kauna dzalika min khasaisin yamna'u min qiyasi ghairihi alaihi wa ya'ti fil faslil khamis. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ya. Judul selanjutnya Ustaz persingkat, Masalikul Illah. Masalik itu artinya adalah jalan. Ya, maslak, masalik. Illah adalah hukum atau alasan atau kriteria tertentu yang tadi dijadikan menjadikan sesuatu hukumnya jelas dalam qiyas. Wahia at-turuq allati yu'lamu biha. Di sini dikatakan bahwa dia adalah jalan yang dengannya diketahui sifat asli dari suatu barang, ya, sifat aslinya. Contohnya adalah khomer, wine dengan jus anggur. Wine itu haram bukan karena bahannya anggur, tapi karena ada illahnya, yaitu memabukkan. Illah di situ memabukkan, ya, bukan bahannya. Nah, tu'lamu illatu hukmil asli binakal. Kita bisa mengetahui illah atau hukum sesuatu dari cara nakli. Artinya ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Kita tinggal cari hukumnya itu. Seperti khomer sudah ada, tapi kalau wine itu sifatnya khomer, bentuknya beda, ya kan? Jadi jangan sampai salah mengkiaskan. Misalnya wine dikiaskan dengan jus anggur, tentu saja tidak tepat, walaupun bahannya sama-sama anggur. Atau misalnya tuak dikiaskan dengan tape. Tapenya halal, tapi kalau sudah jadi tuak airnya, ini kan berbeda hukumnya karena sifatnya yang berbeda. Selain dengan akal, bisa juga dengan ijma. Ijma kesepakatan para ulama atau dengan istimbat. Asyar'u kama yusbitul hukmu yusbitu illatuhu ahyanan. Syariat telah menetapkan hukum, dan seringkali juga syariat atau Al-Quran, Al-Hadis menyampaikan apa hikmah dibalik hukum tersebut, ya. Wa isbatu lillah bin naqli ala nawaini. Ada dua jenis cara isbat atau menetapkan illah melalui nakli, itu ada dua cara. Yang pertama an-nassu 'alaiha, yang kedua adalah al-ima, ya. Dikatakan al-ima ilal illah. An-nassu 'alaiha artinya Quran atau hadis langsung menyebutkan ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini langsung disebutkan. Yang kedua al-ima, itu artinya isyarat dia. Quran gak langsung menjustifikasi, menjatuhi hukuman ini haram halal, tapi Al-Quran bicara tentang isyarat. Kalau bentuknya begini, kalau sifatnya begini, itu haram. Contohnya begini, ya. An-nassu 'alaiha, contohnya innama nahainakum an luhumil adahi ba'da salasin likai tasa'kum. Sesungguhnya kami melarang kalian memakan, ya, apa namanya itu, luhumul adahi, daging binatang sembelihan pada hari Idul Adha setelah 3 hari. Alasannya apa? Likai tasa'kum. Di sini Allah jelaskan, ya kan? Di sini Rasul jelaskan likai tasa'kum. Karena setelah 3 hari itu dagingnya sudah nggak bagus, ya kan? Kemudian juga nggak bagus menyimpan daging udhiyah itu banyak-banyak di rumah. Lebih baik kalau ada kelebihan bagi-bagikan. Prinsipnya seperti itu. Tetapi hari ini kita melihat bahwa daging udhiyah itu bisa dijadikan kornet, diawetkan berbulan-bulan, ya kan? Dan dibagikan, didistribusikan ke negara-negara lain. Sehingga hukum ini tidak berlaku walaupun lebih dari 3 hari. Tidak berlaku karena sesungguhnya yang Rasul mau itu bukan karena 3 harinya secara letterlock, tetapi karena di situ ada hal yang harus dihindari, dagingnya busuk ataupun dagingnya terlalu banyak kita konsumsi atau disimpan. Lebih baik dibagi-bagikan. Kalau sudah tercapai dibagi-bagikan, didistribusikan ke negara-negara lain, ini hukumnya tidak berlaku lagi, gitu ya. Kemudian al-ima itu artinya isyarat. Contohnya di sini innaha laisat binajas innaha minat tawafina alaikum. Ini tentang hadis hirroh, ya, atau kucing. Laisa fil hadis kalimatun muayyinah maudu'ah li ta'lil. Tidak ada
kata-kata yang menjelaskan alasan secara detail gitu ya. Tapi cuma dikasih pemahaman inama minat tawafin, dia binatang yang biasa beredar atau berputar di antara kalian. Oke. Jadi ini adalah isyarat yang Rasul berikan bahwa dia nggak najis gitu ya. Dia tidak najis karena dia termasuk binatang yang biasa berputar di antara kalian. Baik. Kemudian dalalatul ijma' alal illah. Dalil ijma' kepada illah.